segi penyampaian harusnya saya sampaikan dulu ke teman-teman ini tentang turunan dan tetek bengeknya, tapi kenyataannya kemarin saya sampaikannya justru integral. Jadi nanti sedikit saya akan balik ke turunan dulu. Saya akan memberikan highlight ke turunan. Nah, keuntungannya adalah teman-teman nanti saat mempelajari turunan diferensial itu akan jauh lebih mudah dibandingkan ketika mempelajari integral. Oke, minggu pertama kita mempelajari tentang basic integral, minggu kedua kemarin masih ingat nggak? Kita mempelajari integral seperti apa minggu lalu? Ada yang masih ingat? Yang ada limitnya, Bu. Integral limit dan tak berlimit ya, untuk mengecek apakah dia butuh plus konstanta atau tidak. Dan itu memang lebih mudah. Kali ini sedikit lebih berpikir, karena yang akan kita bahas adalah integral yang tidak bisa dikerjakan secara langsung. Jadi integral pun, mungkin kemarin ada pertanyaan yang saya ingat, Bu ini integralnya kalau ada dua equation, jadi itu seperti apa? Apakah bisa dikerjakan sekali langsung selesai atau enggak? Nah, untuk hari ini kita akan membahas tipe-tipe jenis integral yang tidak bisa selesai dalam satu kali langkah. Nah, ini disebut dengan integration by part. Nanti feel free ya, kalau teman-teman misalnya mau bertanya, bisa raise hand atau langsung open mic. Mungkin juga yang baru datang, saya sambil sekaligus menyampaikan kembali bahwa untuk ujian akhir semester matematika dasar akan dilakukan tidak dengan pilihan ganda, tapi dengan soal uraian, di mana nanti teman-teman harus mengupload hasil pengerjaannya. Jadi kalau teman-teman masih ingat, dulu saya pernah ngasih tugas fisika, terus kalian saya suruh foto, boleh difoto, boleh diketik. Nah, prinsipnya nanti adalah difoto saja lembar soalnya, lembar jawabannya, kemudian diupload. Itu termasuk hari ini ya, kita akan ada latihan soal yang teman-teman harus kerjakan juga dan dikumpulkan. Oke, saya mulai mengenai integration by parts. Nah, definisinya apa sih? Integration by parts itu sebenarnya ketika kita melakukan integrasi dari produk, dari suatu equation yang tidak bisa dilakukan secara straightforward. Jadi, memerlukan beberapa step. Jangan salah, bahkan ada yang sampai melakukannya 7 step, 8 step, tergantung dari tingkat kerumitannya. Nah, ini sudah disampaikan juga untuk poin kedua, bahwa terkadang kita harus mengintegralkannya itu lebih dari satu ya, begitu. Tapi memang nanti dengan adanya integral itu akan melakukan reduksi dari pangkat yang terlibat seperti itu. Nah, teman-teman mungkin ini harusnya diferensial dulu, tapi saya materinya malah saya flip, malah integral yang saya ajar. Begitu. Kalau dulu teman-teman di SMA masih ingat, ini nanti juga akan saya ajarkan saat mengajarkan turunan. Ketika punya suatu persamaan U sama dengan V, U dikali V, sorry ya, ininya saya belum terbiasa pakai pennya. D, U, V, kemudian teman-teman mau turunkan terhadap X, maka operasinya akan menjadi U dV per dx ditambah dengan V du per dx. Ini adalah prinsip dari turunan dan akan diajarkan pada minggu kalau nggak minggu depannya lagi. Ini adalah prinsip dari turunan. Ketika ada dua jenis function, kemudian diturunkan terhadap X, maka kita akan turunkan keduanya. Tapi dengan pattern seperti ini. U dikali turunan dari V, ditambah V dikali turunan dari U. Jadi supaya berimbang lah ya. Nah, bagaimana halnya dengan integral? Seperti itu. Di sini dikatakan bahwa UV itu merupakan two component function. Jadi ada dua buah fungsi yang berbeda yang sebenarnya sama-sama mengandung X-nya ini sebagai variabel. Begitu. Nah, sekarang pada bagian ini kita akan mempelajari kebalikan dari prinsip turunan tersebut, dari pattern tersebut, kemudian kita integralkan. Begitu ya. Oke. Kalau kita memiliki persamaan
tadi ya, seperti persamaannya adalah U, V. Kemudian, itu sebenarnya merupakan, bentar ini lebih mudah itu saya membuat, oke, dari sini kalau kalian akan integralkan, seperti ini, maka persamaan ini akan menjadi ini kan ya. Jadi prinsip dari turunan yang pertama, kalau punya UV, saya turunkan menjadi U dV per dx ditambah V du per dx. Kalau saya integralkan kedua ruas, supaya bisa mendapatkan, kita reverse kembali, supaya dapat UV-nya ini utuh, maka akan menjadi seperti persamaan di sini, di mana ini menjadi UV, kemudian baik U dV per dx dan V du per dx itu sama-sama harus kita integralkan. Nah, bentuk ini bisa saja kita tulis seperti, jadi ini mau saya bentuknya seperti ini. Saya mau bikin integral dari U dV per dx sama dengan UV min integral dari V du per dx. Begitu ya. Jadi teman-teman mungkin karena belum belajar diferensial harus mengingatnya kembali dulu waktu SMA gimana. Tapi dari dua fungsi yang kita turunkan, kemudian kita inverse, kita kembalikan integral lagi, nanti hasilnya akan seperti ini. Dan persamaan umum yang akan kita gunakan selama nanti mengerjakan soal-soal itu ada di bagian ini. Jadi ini yang harus teman-teman catat dan ingat nanti untuk mengerjakan soal-soal hari ini. Hari ini latihannya nggak banyak, tapi soalnya lumayan berat. Karena kan harus teman-teman harus cari tahu mana yang U, mana yang V. Gitu. Nah, ini juga yang disebut dengan integration by parts. Oke, saya lanjut ya kalau nggak ada pertanyaan. Nah, sebenarnya ini tuh bisa dipenjelaskan dengan kata-kata, dengan persamaan umum yang tadi saya tuliskan. Jadi, integration by part dari suatu equation itu merupakan first function, yaitu ini, dikali dengan integral dari second function. Kenapa? Karena V itu merupakan turunan dari dV per dx. Jadi, kita lihat U adalah first function, kemudian dV per dx ini adalah second function. Ini dulu. Sehingga U kali V itu sebenarnya merupakan first function dikali dengan integral dari second function dikurangi integral dari second function dikurangi integral dari integral second function dikali turunan dari first function atau diferensial dari first function-nya ini. Oke, dari sini saya ulangi lagi, kalau mungkin belum paham ini maksudnya apa, Bu? Ini sebenarnya sama aja. Tapi kalau kalian melihat nilai U di sini itu merupakan fungsi pertama, dan nilai dV per dx ini adalah fungsi kedua, maka ketika U dikali V itu sebenarnya merupakan fungsi pertama dikalikan dengan integral dari fungsi kedua. Karena V ini kan sebenarnya integral dari dV per dx ya, yaitu fungsi kedua, dikurangi integral dari fungsi kedua, which is ini dV per dx, dikali dengan turunan dari fungsi pertama. Karena fungsi pertamanya adalah U. Oke. Sebenarnya nanti kalau kalian mengerjakan soal juga, ininya nggak penting-penting banget. Yang penting kalian paham konsep dasarnya, bisa membedakan mana yang U, mana yang merupakan dV per dx-nya. Begitu. Oke, kalau seandainya tidak ada pertanyaan, kita akan coba latihan soal. Teman-teman boleh sambil oret-oret ya. Jadi biar tangannya pun juga ikut berolahraga. Sekarang di sini ada dua persamaan. Tadi masih ingat ya, persamaan utama yang akan kita gunakan nanti sampai beberapa jenis latihan soal ke belakang, itu adalah yang ini.
Sehingga kita harus bisa membedakan mana yang U, yaitu first function yaitu U, yang mana kemudian yang menjadi second function alias dv per dx-nya itu siapa. Oke, therefore ini dimentionkan strateginya ya we decide which function to call U and which is dv per dx. Nah, kita tentukan. Sekarang kita coba dulu. Kalau U-nya X, maka dv per dx-nya adalah cos X. Begitu kan ya? Nah, ini ya. Kita sambil coba mengerjakan. Kalau seandainya di rumus tadi integral dari X cos X dx. Ini kalau nanti suara saya misalnya background di belakang terlalu mengganggu, teman-teman sampaikan ya. Oke, di sini dikatakan bahwa U-nya adalah X. Kemudian dv per dx itu adalah cos X. Ingat tadi di persamaan ini ada banyak komponen ya. Ada du per dx, ada v doang, maka kita harus ubah ini. Nilai du per dx-nya jadi berapa nih kira-kira teman-teman? Kita belum belajar turunan ya, tapi sambil nyicil-nyicil. Nilai du per dx-nya jadi berapa? Kalau x kita turunkan terhadap dx. Jadi berapa? Oke, jadi 1 ya. Semoga teman-teman di sini masih ingat konsep turunan. Konsep turunan itu kalau kita punya x pangkat n, maka dy per dx-nya adalah n dikali x pangkat n min 1. Ini beda dengan konsep integral. Kalau kalian punya integral dy per dx, maka menjadi 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1. Plus c ya, ini kalau yang indefinite. Oke, jadi ini adalah dua konsep umum yang setidaknya teman-teman harus tahu, apalagi kalau belajar kaitannya dengan integral, turunan, dan juga kalkulus. Nah, sekarang ini yang pasti teman-teman masih ingat. Kita punya dv per dx sama dengan cos x, maka nilai v-nya, supaya dapat nilai v, harus diintegralkan, kan? Nah, integral dari cos x masih ingat nggak berapa? Oke, yang jawab Melisa terus, yang lain semoga mengikuti ya. Saya khawatir kalian diam-diam terhanyutkan atau ngantuk nih. Sin X. Nah, sekarang prinsipnya gampang, tinggal masukin aja ke equation ini. Oke, kita tulis dulu aja ya, biar kita sama-sama ngikutin. UV dikurangi integral dari V du per dx in bracket dx. Oke, berarti tinggal kita salin aja. U-nya berapa? U-nya kan X. V-nya berapa? Sin X, ya kan? Dikurangi integral dari V-nya berapa? Sin X dikali du per dx. Du per dx berapa? 1 kan? Dikali 1 dikali dx. Sehingga X sin X min integral sin X dx. Oke. Sorry. Kalau cos itu sin ya. Seingat saya cos itu sin, bukan ya. Kalau integral ya, ini kan kita integralkan. Ini tadi ada Bobby nanya. Saya tadi kayaknya mencatat ada contekan yang selalu saya masukkan di setiap slide. Kalau di integral, cos itu menjadi sin. Tapi kalau sin dia menjadi min cos. Itu kalau di konsep integral. Tapi ini kebalikan. Kalau di diferensial itu sin cos, cos min sin. Kalau saya sih cara ngafalinnya biar kalian nggak bolak-balik, hafalin salah satu aja. Jadi misalnya pegangan kalian integral, ya udah, pokoknya di integral cos itu jadinya positif sin jadinya min cos. Begitu ya Bobby? Oke. Kemudian saya lanjutkan. Tadi ya, kenapa tadi Bobby nanya mungkin ini diintegralkan.
Oke, selanjutnya kita teruskan dulu. X sin X. Integral dari minus sin X. Integral dari sin X apa tadi? Min cos X. Sehingga kalau kita turunkan lagi, X sin X plus cos X. Jangan lupa karena ini integral, nanti di akhir selalu dikasih plus C. Begitu. Oke, dari sini, apakah sudah kebayang atau kita perlu latihan soal lagi? Jawabannya sama ya, sama ini. Apakah sudah jelas untuk contoh yang pertama? Jelas, Bu. Jelas ya, saya coba mengerjakannya pelan-pelan biar teman-teman paham. Kemudian ini sudah ada penyelesaiannya sih. Jadi kalau nanti misalnya kok belum sempat nyatet, kalian bisa ngejar di PPT-nya. Oke, tadi kan perumpamaannya adalah kalau U-nya itu adalah, saya balik ke sini. Perumpamaannya kan tadi kalau U-nya adalah X, kemudian cos X-nya sebagai dV per dx. Nah, kalian curious nggak? Bu, in case saya pengen ininya U, ininya dV per dx, kenapa nggak gitu, Bu? Gitu ya. Ada yang nggak yang coba mau mengerjakan? Nah, sebenarnya bisa saja kalau kita mau mengerjakan dengan konsep seperti itu. Berarti kita balik ya sekarang, maka nilai U-nya adalah cos X dan dV per dx-nya adalah X. Ya benar. Maka teman-teman masih ingat nggak? Kalau seandainya saya punya U-nya adalah cos X, turunan dari cos X berapa? Turunan dari cos X? Sin X. Jadi ingat ya, kalau integral dari cos X itu plus sin, tapi kalau turunannya itu opposite, kebalikan. Sehingga ini adalah min sin X. Nah, ini adalah challenge dari teman-teman semua di mana harus menghafal memang. Karena untuk cos, min, sin, dan lain sebagainya, saya nggak mau teman-teman memang harus dihafal. Tapi kalau misalnya nanti sin 30, cos 90, atau cos V per 3, kalian pakai kalkulator nggak apa-apa. Tapi kalau untuk ini, tolong dihafalkan ya saat ujian, termasuk persamaan umum yang tadi saya sampaikan. Oke, masih ingat ya, du per dx ini mungkin belum saya ajarkan karena diferensial. Nah, kalau seandainya dv per dx sama dengan x, maka ketika saya ingin mendapatkan nilai v, which is harus saya integralkan, nilai x menjadi berapa? Setengah x kuadrat. Begitu ya. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja ke persamaan si ini tadi. Oke, kita masukkan. UV, U-nya adalah cos X, V-nya adalah, bentar, ini tak bikin kurung aja ya, biar kalian nanti nggak salah. Setengah X kuadrat dikurangi integral dari V, setengah X kuadrat dikali du per dx, which is itu min sin X kali dx. Oke, kita coba rapikan bentuknya menjadi setengah X kuadrat cos X ditambah integral dari setengah X kuadrat sin X dx. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini gimana cara mengerjakannya? Ada yang bisa tahu atau punya ide? Ini bisa langsung dikerjakan nggak kira-kira? Integral setengah X kuadrat sin X dx. Bisa langsung dikerjakan nggak? Hari ini kok diam sekali kalian? Oke. Kalau teman-teman lihat, setengah X kuadrat sin X dx ini yang kita integralkan, itu nggak bisa selesai dalam satu langkah. Ini butuh
beberapa langkah lagi. Begitu kan ya. Oleh karena itu sebenarnya lebih gampang kita memisalkan tadi permisalan yang pertama, di mana U-nya itu cukup X aja, cos X-nya sebagai dV per dx. Nah, nanti kalau teman-teman dalam mengerjakan soal-soal atau latihan melihat, oh kayaknya saya salah misalin deh, nggak apa-apa, kalian kerjakan aja, oh dengan kalian tahu ini kayaknya nggak sesuai, kalian, oh berarti saya harus misalinnya kebalik nih, yang pertama. Karena kalau kalian memisalkan dengan solution yang kedua, seperti ini, maka kalian bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini. Ini caranya gimana, Bu, cara mengerjakannya? Ya kita harus lakukan integration by parts lagi. Kita misalkan lagi, U-nya yang mana, V-nya yang mana. Dan ini bertahap sifatnya. Begitu ya. Nah, ini juga disampaikan kan, ini nggak selesai. Nah, integral on the far right hand side is now more difficult than the one that we first solved. Jadi kalau kalian nanti misalnya terlanjur mengerjakan seperti ini dan kalian memang mau mengerjakan menurunkan lagi, maksudnya membuat integral permisalan lagi, nggak apa-apa, itu nggak ada yang salah. Tapi kalau kalian mengerjakan dari yang pertama itu sudah benar pemisalannya, ya udah. Tapi kan tergantung kalian mau pakai cara yang gampang atau beribet gitu. Gitu sih. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Masih ada soal latihan yang lain? Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya masih lanjutkan ya latihan soalnya. Tapi kalau tadi ada yang masih belum paham, kita akan coba go back untuk membahas. Oke, sekarang kita melihat contoh soal yang kedua. Ada persamaannya yaitu X kuadrat, tentukan integral dari X kuadrat E pangkat X dx. Nah, prinsipnya sama ya. Kita harus memisalkan dulu. Nah, di case ini, saya coba pakai ini deh, biar gampang. Di case ini, U-nya adalah X kuadrat, kemudian equation atau function yang kedua adalah dv per dx sama dengan E pangkat X. Kemudian, teman-teman masih ingat, kita harus turunkan du per dx sama dengan 2x. Sementara, kalau kita punya dv per dx sama dengan E pangkat X, maka nilai V-nya berapa? Ada yang masih ingat nggak nilai V-nya berapa? Kalau E pangkat X kita integralkan. Sambil dibuka catatannya. Nih, integral dari E pangkat AX sama dengan 1/A E pangkat AX. Tapi kan di sini hanya E pangkat X, jadi nggak pakai A. Jadi masih tetap ya, E pangkat X. Oke, sehingga nilai V-nya adalah E pangkat X. Nah, kita masukkan nih ke persamaan general tadi yang pertama banget. Sehingga integral dari X kuadrat E pangkat X dx sama dengan UV, di mana X kuadrat dikali E pangkat X, gitu, dikurangi dengan integral dari E pangkat X du per dx-nya berapa? 2x dx. Oke. Kita rapihkan coba dulu. X kuadrat E pangkat X dikurangi integral dari 2x E pangkat X dx. Nah, pertanyaan saya, ini bisa nggak diselesaikan dalam satu langkah? Tidak. Tidak kan? Seperti tadi, cuman sekarang saya minta teman-teman memikirkan bagaimana cara mengerjakannya. Ini kan ya sama 2x. Ya. Oleh karena itu, kita harus melakukan penurunan yang kedua. Jadi khusus hanya mengerjakan bagian yang belum terturunkan saja. Tak lanjutkan dari sini aja ya, supaya kita masih tulisannya sama-sama kelihatan jeleknya. Begitu ya. Sekarang saya misalkan lagi. Integral dari 2x
E pangkat X. Ini terserah teman-teman mau pakai UV terus juga boleh. U-nya misalnya 2X, dV per dx-nya adalah E pangkat X. Maka nilai du per dx-nya adalah 2. Ingat ya, turunan tuh pangkatnya berkurang, tapi nanti dikali N, begitu ya. Sementara integral dari E pangkat X masih tetap sama ya, E pangkat X juga. Nah, kita bikin lagi aturan du dx-nya lagi kayak tadi. UV-nya itu lagi. Kita buat seperti ini lagi, sehingga menjadi UV, yaitu 2X, E pangkat X, dikurangi integral dari V-nya berapa sih? E pangkat X dikali 2 dx. Nah, dari sini kan udah mulai bisa kelihatan nih, bisa dikerjakan. 2X E pangkat X dikurangi 2 E pangkat X plus C. Mungkin plus C-nya nanti aja kita tambahkan pas sudah di akhir-akhir, pas kita sudah compile semua persamaannya. Oke. Nah, jawaban ini kita tinggal substitusikan, kita masukkan ke sini untuk menggantikan. Sehingga nanti jawaban akhirnya, saya tulis di sini aja ya, biar nggak ribet. Sehingga integral dari X kuadrat E pangkat X dx sama dengan X kuadrat kali E pangkat X dikurangi 2X E pangkat X yang bawah ya tinggal dipindahkan, ditambah 2E pangkat X plus konstanta. Begitu, sehingga ini bertingkat untuk mengerjakannya. Oke. Ini jawaban akhirnya. Apakah di sini ada pertanyaan? Ini bentuk lainnya ya. Tadi kan yang saya kerjakan itu jawabannya masih dalam bentuk ini ya. Masih dalam bentuk ini kalau nggak salah di tahap ini tadi. Nah, ini kalau kalian mau sederhanakan lagi menjadi E-nya ditaruh depan, kemudian in bracket dalam kurung itu juga boleh. Oke, dari sini ada pertanyaan atau ada yang masih perlu diulang? Sudah cukup jelas? Oke, ini ada yang di chat. Oke, jelas. Oke, saya lanjutkan lagi ya, kalau sudah cukup jelas. Nah, sekarang kita latihan yang ketiga. Jadi, saya kasih 3 contoh latihan soal. Nanti teman-teman coba mengerjakan 4 soal berikutnya. Begitu ya. Tapi kali ini saya minta dikumpulkan mengerjakannya. Jadi, nggak cuma dioret-oretan, tapi kalian kumpulkan, saya kasih waktu. Nanti kita latihan soal lagi, dikumpulkan lagi. Sekaligus saya pengen nyoba ini sih. Kalian terbiasa untuk submit tugas buat latihan UAS lah, biar nggak sampai kehabisan waktu. Oke, sekarang kita kerjakan untuk tugasnya adalah integralkan fungsi dari ln X. Oke, di sini teman-teman sudah harus mulai mikir sebenarnya. Oke, kalau ini mana yang harus tak kerjakan, permisalannya seperti apa? Karena kan sebenarnya kalau kita punya integral dari 1 kali ln X dx, maka pertanyaannya siapa yang akan jadi V? Ya kan? Siapa yang akan menjadi dv? Siapa yang menjadi U, siapa yang menjadi dv per dx-nya? Nah, kalau saya sebenarnya preferensinya adalah kalian harus paham dulu sih konsepnya kalau bentar. Ini. Kalau seandainya kita mengerjakan, kita nggak bisa mengintegralkan ln dx secara langsung karena yang ada itu adalah integral dari 1/x. Kalau 1/x kan menjadi ln x. Sebenarnya boleh sih, kita coba satu-satu dulu. Oke, bolehlah kita cobalah daripada kalian langsung ada solution, mending kita coba satu-satu. Misalnya,
U-nya sama dengan 1, dV per dx-nya, sorry, ini terlalu bising nggak buat teman-teman suara, karena ada rapat di ruang sebelah. Tidak mengganggu, Bu. Masih oke ya? Kalau mengganggu tolong info. Oke. Oke, jadi kalau seandainya kita pakai permisalan pertama, U-nya sama dengan 1, dV per dx-nya sama dengan ln x, maka ini harusnya tadi tak ganti dulu. Harus set penghapus dulu. Oke, sehingga nilai dari du per dx-nya kan 0 nih, jelas-jelas nggak ada nilainya ya. Kemudian nilai V-nya berapa? Kita integralkan. Integral dari ln x kan nggak bisa tidak ada kan? Kalau teman-teman masih ingat, saya akan bolak-balik ke tabel ini, atau teman-teman kalau di laptop sambil buka ya, supaya kita sambil lihat. Kalau teman-teman lihat, di sini kan nggak ada integral dari ln x. Jadi ini nggak bisa kita pemisalkan dengan cara seperti itu. Maka kita harus misalkan dengan permisalannya selanjutnya. Nah, ini dalam oret-oretan kalian nanti kalau ujian atau latihan soal nggak apa-apa. Oh, berarti bukan ini permisalannya. Sekarang dibalik, diganti. U-nya sama dengan ln x. Oke, kemudian dv per dx-nya sama dengan 1. Sehingga kalian akan mempunyai du per dx-nya sama dengan 1 per x. Sementara nilai V-nya adalah X. Begitu ya. Nah, makanya dalam konsep ini, turunan setidaknya teman-teman sudah harus paham. Turunan itu apa, kemudian beberapa fungsi khusus ya, seperti tadi turunan dari sin, cos min sin, itu sedikit harus hafal. Oke, kita masukkan ke persamaan tadi ya. UV minus integral V du per dx gitu. Oke, kalau saya salah nanti tolong dikoreksi. UV merupakan ln x dikali x dikurangi integral dari V-nya berapa nih? X, kemudian du per dx 1 per x. Betul ya? dx. Sehingga menjadi x ln x dikurangi integral 1 dx. Ya, integral dari 1 dx berapa nih, teman-teman? Berapa? Integral dari 1 dx. X ya, plus C. Begitu. Jadi, nanti kalau dalam permisalan, kalian, ya pakai ini salah, nggak apa-apa. Kalian tuh coba, oh berarti yang ini salah, saya harus misalkan dengan punya yang satunya lagi gitu. Dan it's normal. Gitu. Cuma sebenarnya ada beberapa trik sih supaya kalian bisa nggak perlu sampai salah memisalkan. Kan kalian mikirin, kalau sudah tahu, oh dari sini kan sebenarnya udah ketebak ya, ln dx ini kan nggak bisa diintegralkan ya, oh berarti saya salah misalin nih, gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum teman-teman saya kasih waktu untuk mengerjakan secara mandiri. Oke, kalau tidak ada, nanti seandainya ada yang mau tanya juga boleh sambil saya kasih waktu. Ini jam berapa sih? Oke, coba dikerjakan dulu sebisanya. Nanti jam 2 akan saya lanjutkan kembali. Oke, silakan dikerjakan ya. Nanti kertasnya difoto, kemudian dikumpulkan. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya di chat. Saya juga sambil mengerjakan kok ini, jadi kalian tidak sendiri mengerjakannya.
apakah ada yang sudah selesai mengerjakan soal nomor 1 supaya maksudnya biar kita mencocokkan nanti kalau ada yang belum sesuai mungkin saya akan bahas satu contoh saja satu dua contoh mungkin apakah sudah ada yang mengerjakan soal nomor 1 boleh share jawabannya mungkin nomor 1 atau 2, 3, 4 kalau ada yang mau share jawabannya. Oke, silakan kan ya tadi nanya. Kalau mau coba menjawab. Coba ya nomor 1. Iya, saya sambil tulis ya. Tadi saya juga. Kan x diketahui punyanya itu x. Oke. Terus dv-nya kan x. dv-nya jawabannya berapa? Min cos x plus sin x plus c. Oke, jawaban Anja juga sama, saya juga sama ya. Oke, sip. Nah, untuk nomor 2. Ada yang mau coba jawab? Sambil coba jawaban nih, Tata. Saya juga tadi saya mengerjakan terpisah. Ini ada dosen. Boleh coba tinggal data. Nanti kita cocokkan sama video ya. Iya, silakan. Mau coba, Bu. Iya. Jadi yang kayaknya itu udah Bu. Yang jadi U siapa? Yang jadi U X-nya, kemudian terus sebagai dv per dx. Oke, dv per dx. Jawaban akhirnya berapa? Pangkat x. Terus 1 per x. 1 dikali atau bagaimana? Dikali 1 per a. Kali x. X-nya di bawah atau di atas? Di atas. Oke, berarti x ya? Iya. Oke, minus pangkat x dikali 1 per pangkat 2. Iya. Plus c. Oke, terima kasih. Apakah tadi Rio jawabannya sama? Sama Bu. Sama saya coba cocokkan sama si video ya. Oke. Nah, di sini ada yang masih bingung dua nomor ini, nomor 1 dan 2. Kalau masih ada yang bingung, bisa nanti kita bahas satu contoh saja. Jelas Bu. Siapa? Gimana? Jelas contoh nomor. Oke, tidak apa-apa ya teman-teman yang sudah mengerjakan sambil refresh ulang gitu. Saya coba kasih contoh yang Robi yang nomor 2. Nomor 2 ya. Kita tadi sudah dikasih clue ya sama Yunus. Integral dari x pangkat x. Nah, di sini ada sudah kemarin ya. Kalau kita punya integral itu pangkat x itu bisa diintegralkan menjadi apa? Pangkat x gitu ya. Berarti ini itu bisa diintegralkan. Sehingga permasalahannya itu lebih gampang kalau ini adalah x, kalau dv per dx-nya itu sama dengan pangkat x. Kenapa? Karena nanti ujungnya integral dipastikan bentuk sama kalian bisa diintegralkan atau diinginkan. Terutama kaitannya dengan sorter dengan bilangan logaritma
jadi satu, ya kan? Kemudian kalau tadi saya indahkan, DX kan nilai V, nilai berapa? 1/A pangkat X, itu ya. Nah, ingat rumus yang harus kalian hafal di ujian cerdas kan yang penting tangannya bergerak, otak berpikir. Rumus cuma 1, 2 biji itu. Nah, ini kalian tinggal masuk aja kali berapa X dikali 1/A pangkat X dikurangi integral dari V. V-nya adalah 1/A pangkat X dikali ini ya dv per dx, sorry bener ya, du per dx, sorry, dv per dx berarti 1 dikali dx. Nah, kemudian tinggal diratakan aja x per a, pangkat x, kemudian 1/A keluarkan ya, integral x dx gitu. Oke, saya teruskan x per a pangkat x ini masih aja integral dari pangkat x sudah ada di contohnya, sehingga tinggal dikalikan aja 1/A kali 1/A pangkat x itu plus c gitu. Bagaimana kalau teman-teman yang lain sudah jelas? Jelas. Oke. Nah, sekarang soal nomor 3 ada yang kita minta jawaban nih. Saya gambar nanti biar nggak susah. Nomor 3 ada yang mau coba menjawab? Suka relawan boleh. Masalahnya agak kiri ya ini. Nomor 3 dan 4. Ada yang mau jawab nomor 3? Kok tiba-tiba sudah dengan yang nomor 3? Apakah susah? Gak ada yang coba yang nomor 3 nggak apa-apa kok. Gak ada lagi ini. Oke, masalah silakan. Nomor 3. Suaranya benar. Ya benar. Yang itu X. Oke, kemudian Yap. Jawaban yang salah berapa? 1/4 X pangkat X 1/16 X pangkat 4 plus C. X pangkat 4 plus C. Iya. Saya coba aja ya. Bulan X kali 1/4 X pangkat 4 dikurangi 1/16 X pangkat 4 C. Oke, bisa dilihat itu ada jawaban lain. Saya sambil saya ya. Jawaban saya sama sih. Apakah ada yang beda atau mau bahas soal ini 3? Bahas ya. Ini sebenarnya nomor 3 nomor 4 sama. Jadi kita coba nggak bahas ya. Oke, saya dulu. Tapi ini menghapus di laptop daripada menghapus tulisan kan lebih effort mungkin. Kalau ada yang mulai kuliah hybrid, makanya kuliah hybrid kayaknya soal belum dibuka banyak karena kan ini ya. Kalau dosennya menjelaskan tulis juga jadi walau hybrid yang saya rasa akan mengerjakannya di komputer sehingga teman-teman yang masih bisa mengerjakan di layar. Saya bahas yang soal nomor 3. Oke, mungkin tadi ada yang bertanya kenapa misal saat itu punya adalah X. Oke, saya coba kalau adalah X pangkat 3. Kemudian DV berarti X-nya juga misal pakai X. Coba teman-teman tampilkan ini V-nya bisa nggak integralkan? Ya. Ingat ya konsepnya ya.
integral kalau saya coba. Log X kan nggak ada di integral. Jadi memang nggak mungkin kayak ini yang ada. Log X itu harus diturunkan supaya bisa jadi sebesar X. Oleh karena itu kayaknya persamaan kalian paling berbeda tidak lah gitu ya. Sehingga tadi dikatakan oleh siapa jawab. Sorry saya lupa tadi siapa. Oke, ini sehingga sama pemisalan nama nggak oke gitu kan. Apakah permasalahannya permasalahan kedua yaitu sama dengan X, di mana kalau kita turunkan dx-nya menjadi per X gitu ya. Kemudian ini tinggal integralkan integral supaya mendapatkan hasil integralnya nih. Ingat ya, integral V menjadi 1/4 X pangkat 4. Ingat ya, pakai rumus ini kalau standarnya, maka U dikali V min integral V du per dx. Begitu. Jadi kita kerjakan, udah ada, dan X dikali 1/4 X pangkat 4 dikurangi integral dari V-nya 1/4 X pangkat 4 du per dx-nya 1/X ya, dx. Sehingga kita bisa rapikan lagi 1/4 X pangkat 4 X minus integral 1/4 X pangkat 3 dx. Ya udah, ini sama-sama teman tinggal diselesaikan aja yang sebelah sini karena kan ini integral biasa begitu tuh. Oke, apa sudah jelas? Tadi namanya jelasan untuk pembahasan nomor 3. Jelas ya. Kalau ada apakah ada yang masih bingung terkait integration by part babnya. Tapi saya tahu sih teman-teman menangnya cepat kemarin karena di SMA juga sudah dibahas ya. Itu. Yang jelas saya kalau menilai saya prosesnya juga yang ketelitian yang penting tapi saya juga lihat teman-teman prosesnya bagaimana. Jadi nanti latihan ya apa yang nanti soal-soalnya kalau dikerjakan saya akan buka slot hanya 30 menit atau sekitar 15 menit. Tolong kalian selesai teman-teman pengen biasakan nanti terbiasa untuk teknis ujian dan akhir semesternya. Nah, ini adalah rules of the game-nya ya. Kalau integral kan teman-teman dari kemarin di video lalu kita bahas ini dulu ya. Jangan sampai tuker cos itu kalau kita integralkan jadinya sin positif. Tapi kembalikan kalau kita belajar dari diferensial atau turunan cos itu jadinya sin gitu. Dan patternnya beda ya. Kalau di integral cos AX kan jadi per A sin X. Tapi kalau di turunan dia pangkatnya itu bukan menjadi pembagi tapi sebagai penghalang. Prinsip utamanya di sini kalau kalian lihat begitu ya. Nah ini kita akan bahas ini bagi diferensial. Kalau sekarang tidak perlu banyak membahas dulu. Oke, kita istirahat dulu lah ya ini. Kalian boleh mandi ke toilet nanti lanjutkan 14:12 nanti tentang substitusi. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh dari kenapa? Nomor 3 kata-kata. Oh ya. Oke. Sambil istirahat ya. Kita balik 14:12.
Oke, selamat datang kembali. Semoga kalian sudah bisa rehat-rehat dulu. Saya akan mengajarkan nanti tentang yang metode substitusi, kemudian latihan soalnya sekaligus dikumpulkan ya. Tidak akan saya bahas semua kali ini. Saya tadi baru buat juga portal di Super Cyber. Jadi kalau teman-teman buka Super Cybernya di